hasilnya sangat lambat. Jadi ini kita akalin yang seharusnya diganti, tapi sesuai dengan budget konsumen kita akali, yang penting hasilnya jos ya bro ya. 14,0 ya bro ya, 14,0 biasanya sih 14,2. Dan video ini bermanfaat buat teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di kolom komentar silakan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pekerjaan teman semua jika yang belum pernah menjumpai penyakit yang seperti ini. Oke ya bro ya, salam jos. Halo teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masalah pada motor apa ya bro, Vario Tekno Helmin ya, otomatis matic ya bro. Vario ini nggak ada yang nggak matic ya bro. Di sini ada masalah pada motor ini, baterainya sering tekor ya bro. Kemudian lampu penerangannya itu bro, itu gampang redup, nggak mau terang ya bro. Jadi ini sering ganti baterai bro. Jadi padahal permasalahannya bukan pada baterai, tapi permasalahannya ada di sini bro ya. Nampak bro ya, pakai tangan kiri ya bro ya, bro ya. Nah di sini bro, permasalahannya ada di sini. Ini akibat gesekan dari pada kotornya debu-debu jalanan ya bro. Itu debu-debu masuk di sini bro, di selokan-selokan ujung-ujungnya ini banyak debu. Saking banyaknya mungkin lama tidak dibersihkan atau tidak ketahuan ya bro ya. Jadi ininya tergesek oleh setiap motor ini hidup ya, oleh putaran, karena terlalu banyak debu pasir ya bro ya. Jadi ini termakan. Jadi ini sebagian ada yang apa bro, sebagian ada yang putus nih bro ya. Nampak bro ya, sini bro ya. Di sini ini jadi sebenarnya ini harus diganti bro spoolnya, atau kalau tidak digulung ulang. Tapi ini nanti akan coba kita akali bro, akan kita tokkan dulu ya bro, kita keluarin dulu bro ya. Ini nanti akan kita lepas kabel-kabelnya. Jadi permasalahannya di sini adalah mengakibatkan pengecasan low drop ya bro ya, sehingga baterainya itu pengecasannya tidak maksimal. Ngerti maksudnya bro ya, karena posisi spoolnya seperti ini. Ini nanti kalau udah dilepas pasti ada yang sebagian ada yang putus bro ya. Ini kan hanya tergesek saja bro ya, nampak bro ya. Tapi ini saya yakin pasti ada yang putus karena efek dari baterai sering drop, akhirnya starter tidak mau hidup. Kalau diganti baterai baru ya dia hidup lagi, nanti beberapa hari pasti ngedrop lagi karena pengisiannya ini tidak maksimal ya bro ya. Oke ya bro ya, simak terus ya bro ya. Ini kita buka dulu bro. Salam jos ya bro ya, nanti jangan lupa di subscribe ya bro ya. Kita buka dulu ya bro ya. Lanjut ya bro. Ini udah kita lepas bro, spoolnya udah kita lepas. Ini kita periksa dulu bro satu persatu. Ini pasti ada yang putus. Nah ini bro ya, di sini sekilas nyambung ya, kok agak buruk ya bro, silo ya bro ya. Ini ada yang putus bro. Jadi ada yang putus, ini ada yang putus. Ini retak-retak ya bro ya. Nih ada yang putus. Jadi dia kayak tidak nyambung ya bro. Kalau hanya sekedar tergesek saja bisa lah bro ya. Ini di samping tergesek juga dia ada yang putus bro. Jadi permasalahannya memang di sini bro. Jadi ini akan coba kita akalin bro ya. Tidak kita ganti bro ya. Karena ini juga harganya tidak begitu tidak begitu murah ya bro, artinya mahal ya bro ya. Kalau menggulungkan ini juga waktunya nanti lama, diganti juga kayaknya orangnya nanti tidak mau. Jadi kita akan coba terapkan sistem akal aja bro ya. Nampak bro ya. Jadi permasalahannya di sini, pengecasannya sering drop, akinya sering tekor, dan sering ganti aki ini karena mungkin salah pengecekan awal-awalnya. Jadi ini saya dapat pasien dari jauh bro, kurang lebihnya 20 kilo orangnya datang ke sini. Jadi ini akan kita oprek ya bro ya. Yang akan kita akalin dulu ya bro ya. Oke ya bro, simak terus ya hasilnya nanti bro ya. Salam jos ya bro ya. Oke ya bro, lanjut ya bro. Ini 10 udah kita lepas, udah kita pretelin bro. Yang rusak saja yang akan kita sambung ya bro. Jadi kan tadi pada sebelah sisi sini bro ya, ini bengkelnya di sana bro, bengkelnya di sana. Kita coba di bengkel yang sebelahnya sini yang belum jadi ini bro ya. Mohon dukungannya ya bro ya, mudah-mudahan diparingi lancar rezekinya ya bro ya.
segera lekas jadi ya bro rukonya ini. Kita bengkelnya di sebelah sana bro ya, sebelah sana bro ya. Tapi ini kan di sana lagi banyak kendaraan dan banyak orang ngobrol, jadi takutnya kurang begitu nyaman ya bro ya. Jadi ini lanjut ke spool ya bro ya. Jadi spoolnya tadi di bagian sini bro, nampak bro ya. Nah, di bagian sini yang efek daripada terkena gesekan daripada kotornya magnet karena banyak pasir ini bro ya, masih ada sedikit yang luka. Tapi nanti yang luka-luka sedikit ini bisa kita timpa lem aja bro ya, dikasih lem aja. Ini kan cuma sedikit bro ya, jadi kita buang yang putus-putus itu. Memang dia ada yang tidak putus, tapi dia udah lebih dari separuh ya bro ya, udah lebih dari separuh, udah hampir putus lah bro. Jadi kita ratain semua saja, kita rakit ulang, jadi biar enak kita nanti kerjanya, tidak bongkar lagi bro ya. Kemarin kita udah pernah mencoba ini tapi belum kita unggah di channel ya bro ya. Jumpa penyakit ini udah sering, jadi waktu itu belum punya channel bro. Kadang juga waktunya tidak sempat, jadi ini coba kita akan sempatkan ya bro ya buat teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bro ya. Simak terus ya bro ya, ini akan kita coba seperti apa. Ini yang patah-patah ini bro ya, yang patah-patah ini kan udah gimana ya, tar bro ya. Nah kayak gini bro ya, ini kan udah kayak hampir patah nih bro ya. Jadi dia tidak sempurna bro. Nah nih udah tipis seperti ini bro, masih nyangkut sih, cuman udah tipis kayak gini bro, nampak bro ya. Nah, kok buruk ya bro ya. Pokoknya ini udah pada gores lebih dari setengah, udah hampir putus, jadi kita putuskan saja gitu, nanti bro ya. Jadi ini akan kita rakit ulang biar nanti hasilnya lebih jos ya bro ya. Simak terus nanti hasilnya bro ya. Lanjut ya bro ya, kita dilanjut. Ini harus siapkan solder dan timahnya, kita colokkan. Tapi sebelumnya ini akan kita sambung-sambung dulu bro ya, biar prosesnya tidak terlalu panjang durasinya bro ya. Oke ya bro ya. Ini spool tergesek oleh pasir ya bro ya. Jadi mengakibatkan pengecasan tidak normal dan selalu tekor atau voltasenya itu nggak mau naik ya bro ya. Jadi pengecasannya sangat lambat. Jadi ini kita akalin, yang seharusnya diganti tapi sesuai dengan budget konsumen. Kita akali, yang penting hasilnya jos ya bro ya. Oke ya bro, lanjut bro ya. Ini proses penyolderan juga udah siap, udah kita solder bro ya. Jadi sekilas dari depan begini bro ya, itu tidak ada yang salah ya bro ya. Sepertinya masih bagus gitu ya, tidak ada tanda-tanda kerusakan ya bro ya. Jadi kita prosesnya, kita balik dari sini bro, kita taruh dalam saja bro. Dan itu adalah sisa-sisa yang kita buang bro. Sisa-sisa buang ini kita buang sebanyak inilah ya. Kalau dihitung beratnya sih paling berapa ya, 0, sekian ton gitu ya bro ya. Oke bro ya, jadi kita simak hasilnya apakah masih bisa atau tidak. Mudah-mudahan sih bisa, karena dananya ini agak minim bro ya. Jadi untuk mengakali ini sah-sah saja ya bro ya. Yang penting nanti hasilnya mudah-mudahan jos ya bro ya. Simak terus ya bro ya hasilnya bro ya. Kita langsung ke apa bro, olah TKP, langsung ke sana bro ya. Simak terus ya bro. Lanjut ya bro ya, ini kita siram pakai lem setan atau lem deton ini, yang biar cepat kering bro ya. Sininya kita tetesin aja bro di sini bro. Nah di sini seret sini ya, biar dia merekat lebih kuat gitu bro ya. Ngerti maksudnya bro ya. Sekaligus untuk melapisi daripada ada beberapa yang masih tergores di sini tapi hanya sekedar goresan ya bro ya. Maksudnya tidak putus bro ya. Ini kita siram saja di sini biar lebih kuat. Ngerti maksudnya bro ya. Nanti kalau udah kering baru kita pasang. Ini kan meresap bro lemnya bro. Oke ya bro ya. Simak terus biar tidak biar tidak ambiar bro. Nah dikasih lem setan aja, dan dia nanti hasilnya juga lebih
mengkilat bro ya. Oke bro ya, kemudian kita balik bro. Aduh bro, nempel bro. Sini bro, tenang bro ya. Kok melebu ke sini nih. Oke bro ya. Kemudian yang bagian dalamnya sini yang bekas disolder juga harus kita siram lem bro, biar lebih kuat bro ya. Ini sambil kamera sambil ngoceh ya bro ya. Yang penting hasilnya bros, hasilnya jos kok, hasilnya bros. Ini hasilnya jos. Karena juga ini masih banyak apa namanya bro, masih banyak pasien sebenarnya bro. Kita minta waktunya sebentar sama konsumen untuk sabar menunggu. Oke bro ya, tuh juga masih banyak bongkaran di sana bro ya. Dan itu juga masih antri bro ya. Nah itu pemiliknya bro, harus menunggu ya bro ya. Simak terus hasilnya bro ya, kita lakukan proses pemasangan. Lanjut ya bro, ini proses pemasangan sudah siap. Ini tinggal dikasih lem dikit-dikit bro, kasih lem putih ini biar tidak ada kebocoran bro ya. Spoolnya itu tidak ada kebocoran karena tadi ada sedikit yang mengelupas. Pakai lem ini aja bro, dipijak, dipijak aja bro, kemudian diolet-oletin bro ya. Nanti baru kita lihat hasilnya apakah pengecasannya normal atau tidak. Nanti kita ukur dengan alat apa namanya, dengan voltase ya bro ya. Yang bagian dalam sana bro, dalam sana bro ya, itu juga udah kita lem seperti ini tadi bro ya. Oke bro ya, kita proses nanti ini kita lap-lap dulu. Kita lap-lap dulu, ini nggak ada yang ngamerain bro, jadi agak repot waktunya bro ya. Kita lap dulu, habis itu kita pasang magnetnya, kemudian kita lihat hasilnya ya bro ya. Oke lanjut lagi ya mas bro, tadi di skip dulu karena durasinya yang panjang ya bro ya. Bagian juga rame, itu sebagian sudah ada yang jadi ya bro ya. Tuh, ya kan bro. Ini air radiator udah kita isi bro, pakai air coolant ya, udah kita isi. Kemudian nanti pengecasannya kita cek dengan alat ini bro, dengan scanner yang murah tapi jos ya bro ya. Kita cek ya bro, tapi itu nanti kita reset dulu, resetnya belakangan bro. Kita cek aja voltasenya bro ya. Simak terus ya bro ya. Ini kita cek dulu, kita hidupin starternya apakah bisa bro ya. Oke bro, hasilnya jos ya bro ya, hasilnya jos. Oke bro ya, artinya yang kita kerjain tadi berhasil ya bro ya. Ini murni ya bro ya, maksudnya enggak diganti bro ya. Spoolnya enggak kita ganti bro ya. Itu udah kita pasang semua. Tadi real ya, spoolnya tidak diganti. Dan proses pemasangannya tadi ada yang tidak kita video karena durasinya takutnya lama bro. Jadi ini pengecasannya nanti kita simak berapa voltnya ya. Kita hidupin dulu. Oke ya bro ya. Gas ya bro ya. Kita matikan. Kita kontak on ya bro ya. Ini lihat ke bawah bro, seret ke sini. Nah, nampak ya bro. Hasilnya jos ya bro ya. Jadi kita simak dulu hasil pengecasannya karena mas ya. Oke lanjut ya mas bro ya. Kita cek dulu sama alat ini bro. Mas kamera mas, pegang sebentar mas. Ampernya voltasenya naik atau tidak. Sorry ke sini mas ya. Kita itu udah diklik ya. Kita jalan mas ya. Sudah. Kita colok dulu. Ininya jangan terbalik ya bro ya. Ininya jangan terbalik. Ini ada positif, kemudian ada negatif. Kita cek dulu ampernya. Nah ini udah menyala bro ya. Nah ini sekarang voltnya, ampernya. Kok ampere? Iya ampernya 6,24 ya bro ya. Sekarang berapa ini bro?
Kok nggak masuk bro? Tahu mas. Kok nggak masuk mas? Kok nggak masuk nih? Mas, itu mas. Oke, wes. Dan apa mas ya? Ini ampere apa voltnya ini 11,8 volt ya bro. Jadi ini nanti naik sampai 13 atau 14. Pokoknya kalau ini nanti mesinnya hidup, ini mesinnya masih mati bro ya. Mesinnya ini masih mati. Kalau di starter nanti pengisiannya berapa ya? Kalau ini di atas 14 sekian berarti spoolnya dipastikan bekerja dengan baik dan normal ya bro ya. Walaupun di apa ya, walaupun kita sambung bro ya. Kita cek dulu mas ya. Kita hidupin. Nah, ini kan menjadi 13 bro ya. Kemudian kita gas. Nah, bisa 14 kan. 14,0 ya bro ya. 14,0 biasanya sih 14,2 atau 14,3, tapi ini udah bisa lah normal ya bro ya. Pengecasannya udah bekerja dengan baik ya bro ya. Kita ulangi lagi bro ya. Sekarang voltnya berapa nih? 11, kontak off 12,0, kemudian kontak on 11,9. Kita hidupin starternya berapa bro? 13,2. Kita gas. Oke ya bro ya, jadi saat putaran tingginya itu putaran tinggi atau di saat gas jalan atau tinggi dia 14,0 itu udah bagus ya bro ya. Pengecasannya berarti bagus ya bro ya. Dan lampunya udah kita coba tadi, hasilnya juga terang. Jadi sekilas seperti itu bro. Jadi sekilas seperti itu sistem pengerjaannya. Jika mengalami apa namanya, spoolnya gores atau putus atau starternya tidak hidup, bisa jadi permasalahannya ada di situ ya. Oke ya bro ya. Nanti masalah di resetnya nggak perlu kita video, yang penting apa namanya, penyelesaian cara mengatasi spool yang bermasalah yang seperti tadi yang ada dalam video tadi ya bro ya, itu udah selesai, udah bagus. Masalah resetnya nggak perlu di videoin, yang penting hasilnya jos. Nanti kita resetnya belakangan. Oke ya bro ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di kolom komentar silakan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pekerjaan teman semua jika yang belum pernah menjumpai penyakit yang seperti ini. Oke ya bro ya, salam jos. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.